bahwa akan ada seruan aksi pada tanggal 5 ya, besok Bapak Ibu, 10 Maret pukul 9 ya. Pukul 9. Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih. Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. Sehubungan dengan kebijakan PAN-RB menunda pelantikan ataupun pengangkatan rekan-rekan CPNS dan P3K sampai 6 bulan dan 1 tahun ke depan. Tentunya kita tidak boleh diam Bapak Ibu. Di sini kita melihat ada seruan aksi ya untuk kembali menolak keputusan dari PAN-RB. Giliran P3K tahap 1 yang akan melakukan seruan aksi. Bapak Ibu, di video tadi kita lihat Pak Prabowo begitu antusias saat memberikan pencerahan kepada kepala daerah terpilih untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan jangan sampai rakyat tertindas ataupun mengalami kezaliman. Tetapi yang terjadi saat ini adalah yang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu, bagaimana informasi terkait aksi ini? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, pasca diterbitkannya 2 surat PAN-RB, maksud kami PAN-RB dan BKN, yaitu yang pertama yang PAN-RB dulu ya, yaitu berkenaan dengan informasi yang menerangkan tentang kejelasan ya bahwa pengangkatan untuk rekan-rekan ini adalah di tanggal 1 Oktober dan 1 Maret 2026. Bapak Ibu, kemudian kita sudah pun mendapatkan edaran terbaru pula, yaitu dari BKN ya berkenaan dengan surat yang kita maksudkan tadi, yaitu penyesuaian jadwal penetapan nomor induk P3K. Berdasarkan kesimpulan rapat kerja Komisi 2 dan PAN-RB kemarin, maka diputuskan di sini sebagai berikut. Proses pengangkatan CPNS dan P3K sebagaimana berjalan akan sebagaimana mestinya. Tindak lanjut hasil itu adalah di mana rekan-rekan ini akan diangkat per 1 Oktober untuk CPNS, di mana usul penetapan induknya ini harus paling lambat 30 Juni 2025. Sedangkan penyerahan surat keputusannya adalah di tanggal 1 September 2025. Jadi Bapak Ibu, di sini sudah diatur secara timeline. Kemudian untuk rekan-rekan P3K di sini disebutkan akan diangkat di tanggal 2 Maret karena dihitung bahwa tanggal 1 Maret 2026 itu adalah hari Minggu. Kemudian batas pengusulan NIP itu adalah di 30 November. Kemudian pengangkatannya itu ataupun penandatanganan kontraknya itu lebih cepat dari pengangkatan, lebih cepat daripada TMT, yaitu di tanggal 1 Februari 2026. Pertimbangan teknis penetapan nomor induk CPNS dan P3K sudah ditetapkan sebelum terbitnya surat ini dan akan dilakukan penyesuaian. Ini perteknya pasti dong. Pengumumannya 1 tahun, perteknya pasti sudah keluar. Tata cara kelengkapan dokumen usul penetapan NIP. Ini ada suratnya ya, berkaitan dengan usul NIP. Pejabat pembina kepegawaian agar melakukan proses pengangkatan dilaksanakan tepat waktu. Masya Allah, ini sudah, meskipun ini nampaknya draft ya karena belum ditandatangani, tapi ini sudah sangat jelas sekali berkaitan dengan timelinenya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ada seruan ya yang disebutkan bahwa dalam rangka untuk mengantisipasi dan untuk mengambil tindakan ya, jangan tinggal diam, bahwa akan ada seruan aksi pada tanggal 5 ya, besok Bapak Ibu, 10 Maret pukul 9 ya. Pukul 9 ini ditempatkan di gedung Menpan RB. Di mana kalau kita baca di sini, kepada seluruh jutaan tenaga honorer bersatulah tolak pengunduran pengangkatan CPNS dan P3K 2024 serta mendesak DPR RI di Komisi 2 dan Menpan RB untuk mengangkat CPNS dan P3K dalam waktu kerja 30 hari ya. Sebab hal ini sesuai dengan peraturan nomor 14 tahun 2018 dan peraturan BKN nomor 1 tahun 2019. Ya, karena memang di situ disebutkan bahwa proses pengusulan itu 1 bulan ya untuk penetapan NIP itu ya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan hak sebagai tenaga honorer. Nah, aksinya ini jangan pulang ke daerah sebelum menang. Kemudian kita juga melihat ada tagar ya,
CSN 2024 tolak kebijakan TMT serentak, yang mana ini adalah jadwal yang sudah ditetapkan ya, di mana Maret ini sudah dikatakan selesai ya untuk rekan-rekan, karena di sini usul penetapan NIP CPNS itu Maret sudah selesai, kemudian untuk P3K juga penetapannya sudah selesai. Maka di sini ada tagar, kalau kita lihat beberapa link di grup itu menampilkan ya informasi link untuk join ke beberapa grup untuk menyatukan visi misi rekan-rekan honorer semuanya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di PAN RB dalam rangka kita informasi itu, ternyata PAN RB juga sudah mengetahui informasi ini, petisi ini ya. Viral link petisi tolak pengadaan P3K 2024 yang mundur. Kemenpan RB respon petisi tolak penundaan pengangkatan CPNS P3K. Kalau kita lihat di sini, ini juga dituangkan di dalam edaran edaran Instagram PAN RB, di mana disebutkan di sini ada 4 alasan ya kenapa dilakukan penyesuaian. Meskipun kita sebenarnya sudah paham sangat ya, ini adalah alasan yang harus dituangkan oleh PAN RB. Pengangkatan serentak butuh waktu, harus cermat dan hati-hati. Nah, ini kan sudah berlangsung bukan hanya tahun ini ya pengangkatan ini. Di mana alasannya selama ini penetapan TMT adalah tidak serentak, maka dilakukan serentak ini sebagaimana podcast kemarin. Kemudian data tentang formasi jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Kemudian belanja beberapa instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk penuntasan. Nah, ini alasan kemarin. Yang sudah selesai harusnya diselesaikan. Kemudian terdapat usulan formasi dari instansi pemerintah yang perlu dimaksimalkan. Tentunya kalau yang sudah jalan ya jalan, yang belum diselesaikan. Nah, di sini Bapak Ibu beragam komentar, yang salah satu dapat kita ambil di sini dari Fajar Nur Hidayat, bahwa nggak ada yang menyatakan mereka khawatir tidak diangkat. Karena disebutkan bahwa mereka akan tetap diangkat. Tapi mereka khawatir mau makan apa karena sudah resign dari tempat kerja, khususnya yang CPNS ya. Karena P3K kan sebenarnya pada prinsipnya mereka akan tetap digaji sebagai honorer. Belum pernah terjadi not good performance ASN dikarenakan proses yang selama ini digunakan, mempercepat yang belum. Nah, ini jangan sampai kemudian menunda yang sudah. Ini yang terjadi ya. Komentar yang banyak sekali di IG PAN RB ini yang benar-benar mengeluhkan hal itu. Bapak Ibu, kalau kita lihat Menpan RB buka suara soal aksi pita hitam ya, yang menggema di media sosial buntut penundaan itu. Kepala Biro Data Bapak Aferus menyatakan bahwa pengangkatan penundaan jadwal pengangkatan dan P3K merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Ini kita tahu ya, di mana diketahui ada 1.300 warga menekan ataupun menaikkan petisi online via chart ORG menolak pengangkatan yang ditunda sampai dengan 1 tahun. Padahal berdasarkan surat edaran PAN RB nomor sekian, penetapan nomor induk itu adalah 22 sampai dengan 23 Maret 2025 ini untuk CPNS. Kemudian Bapak Ibu, petisi berjudul tolak pengangkatan CPNS serentak 1 Oktober itu telah ditandatangani oleh 1.358 per Jumat kemarin ya. Di mana kami CSN 2024 menyampaikan keberatan atas keputusan pengangkatan CSN serentak pada 1 Oktober untuk CPNS. Ini karena memang petisinya berisi untuk CPNS. Dan tentunya ada petisi lain juga yang berisi untuk P3K yang lebih parah lagi diangkat di tahun 2026. Ya tentunya Bapak Ibu, bagi kita yang mungkin tidak dapat melakukan seruan aksi ataupun mengikuti kegiatan ini, kita panjatkan doa Bapak Ibu, sebagaimana ini juga di-share ya. Seperti berbagai di media, bermacam informasi di media sosial ya, berkaitan dengan SEP CSN 2024 ini, video-video yang beredar di media sosial ya. Kemudian ini juga Hizib Nasor serentak ya 17 Ramadan pukul 20. Pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 pasal 66, di mana penolakan penundaan TMT, CPNS dan P3K yang terus menggema. Ya semoga saja dengan adanya kegiatan dan aksi ini akan menyadarkan pemerintah ya untuk mengambil kebijakan ulang ya terhadap keputusan yang sudah dibuat dan diumumkan oleh Panselnas kepada rekan-rekan P3K 2024. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.